Halo semuanya, selamat datang di perkuliahan hari ini. Kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita, tapi sering dianggap sepele, tata nilai anti korupsi. Korupsi itu bukan cuma soal uang atau pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Lebih dari itu, ini soal prinsip hidup, soal memilih jujur atau curang, bertanggung jawab atau lepas tangan. Nah, kalau dipikir-pikir, nilai-nilai ini sudah sering kita temui sejak kecil, kan? Jadi, yuk kita bahas bareng-bareng. Kenapa sih nilai-nilai ini penting? Dan gimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Bayangkan kalau di kelas ada yang selalu menyontek, lalu tetap dapat nilai bagus. Atau di tempat kerja ada yang naik jabatan, bukan karena kerja keras, tapi karena jalur belakang. Rasanya nggak adil, kan? Nah, itulah kenapa tata nilai anti korupsi penting. Ini bukan cuma soal aturan, tapi soal bagaimana kita membangun kepercayaan, keadilan, dan integritas dalam hidup sehari-hari. Kalau semua orang pegang nilai ini, nggak ada lagi yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Jadi, mulai dari hal kecil, jujur dalam tugas, adil dalam pergaulan, dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Kejujuran itu kayak fondasi dalam bangunan, kalau kuat, semuanya jadi kokoh. Bayangkan, kalau teman sekelompok selalu jujur soal kontribusi kerjanya, pasti kerjasama jadi lebih nyaman kan? Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran bukan cuma soal berkata benar, tapi juga tentang terbuka pada kesalahan dan tanggung jawab. Dengan kejujuran, kepercayaan tumbuh, dan lingkungan di sekitar kita jadi lebih nyaman dan transparan. Yuk, mulai dari hal kecil. Jujur pada diri sendiri, teman, dan tugas yang kita jalani. Pernah nggak kalian merasa kesal ketika seseorang nggak mau mengakui kesalahannya atau malah lempar tanggung jawab? Nah, itulah kenapa akuntabilitas penting. Dalam kehidupan sehari-hari, akuntabilitas berarti berani bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan kita, baik itu di kampus, di tempat kerja, atau dalam organisasi. Dengan akuntabilitas, semua jadi lebih jelas. Nggak ada yang disembunyikan dan kepercayaan pun terbentuk. Jadi, yuk biasakan untuk jujur, terbuka, dan siap mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Bayangkan kalau nilai ujian kalian tiba-tiba keluar tanpa tahu bagaimana cara dosen menilainya, pasti bingung dan curiga, kan? Nah, inilah pentingnya transparansi. Dalam kehidupan sehari-hari, transparansi itu tentang keterbukaan. Memastikan semua orang bisa melihat proses yang terjadi, bukan sekadar hasil akhirnya. Dengan transparansi, nggak ada yang ditutup-tutupi. Semua keputusan bisa dipertanggungjawabkan, dan kepercayaan pun tumbuh. Jadi, mulai dari hal kecil, jelaskan alasan dalam setiap keputusan, terbuka terhadap kritik, dan biasakan bekerja dengan cara yang jujur dan jelas. Pernah nggak kalian lihat seseorang yang suka lempar kesalahan atau nggak mau mengakui perbuatannya? Rasanya nggak enak kan? Nah, tanggung jawab itu soal berani menghadapi konsekuensi dari setiap tindakan kita, baik atau buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa sesimpel mengerjakan tugas tepat waktu, tidak mencontek, atau mengakui kesalahan jika keliru. Dengan bersikap tanggung jawab, kita menunjukkan bahwa kita bisa dipercaya dan berintegritas. Jadi, yuk biasakan bertindak sesuai aturan dan siap menghadapi konsekuensinya. Bayangkan kalau di kelas ada yang dapat nilai tinggi bukan karena usaha, tapi karena orang dalam. Pasti bikin kesal dan terasa nggak adil kan? Nah, keadilan itu soal memastikan semua orang diperlakukan sama tanpa pilih kasih. Setiap orang punya hak dan kewajiban yang harus dihormati. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berarti memberi kesempatan yang sama, menilai orang berdasarkan usaha mereka, dan tidak mengambil hak orang lain. Yuk, biasakan bersikap adil, karena tanpa keadilan, kepercayaan dan harmoni sulit terjaga. Pernah nggak ketemu orang yang omongannya manis, tapi tindakannya nggak sesuai? Bikin ragu kan? Nah, integritas itu soal tetap berpegang pada prinsip moral, jujur, adil, dan bertanggung jawab, bahkan ketika nggak ada yang melihat. Ini juga tentang konsistensi. Kalau bilang A, ya lakukan A, bukan malah B.
Dalam kehidupan sehari-hari, integritas bikin kita dipercaya, dihormati, dan jadi pribadi yang bisa diandalkan. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, jaga kata dan perbuatan agar selalu selaras. Percuma punya aturan anti korupsi kalau cuma jadi pajangan kan? Makanya implementasi tata nilai anti korupsi itu penting, bukan cuma teori tapi juga aksi nyata. Caranya dengan membangun sistem yang jelas supaya celah korupsi bisa dicegah. Lalu sosialisasi ke semua orang, biar makin banyak yang sadar dan peduli. Yang enggak kalah penting, pendidikan sejak dini, supaya nilai-nilai anti korupsi tertanam sejak kecil. Kalau semua orang ikut berperan, kita bisa wujudkan lingkungan yang bersih, jujur, dan berintegritas. Menerapkan tata nilai anti korupsi itu nggak semudah membalik telapak tangan. Ada banyak tantangan yang bikin perubahan sulit. Misalnya, masih banyak yang nggak sadar pentingnya anti korupsi, atau malah menganggapnya bukan urusan mereka. Belum lagi, budaya korupsi yang sudah lama mengakar, dari hal kecil seperti uang pelicin sampai kasus besar. Ditambah kesenjangan sosial yang bikin orang tergoda mencari jalan pintas. Tapi, bukan berarti nggak bisa diubah. Dengan kesadaran, pendidikan, dan komitmen bersama, kita bisa mulai dari diri sendiri untuk menciptakan perubahan nyata. Pemimpin itu ibarat nahoda kapal, kalau dia lurus, kapalnya juga sampai tujuan dengan selamat. Dalam membudayakan tata nilai anti korupsi, pemimpin harus jadi contoh nyata. Bukan sekadar bicara, tapi juga bertindak sesuai prinsip kejujuran dan integritas. Selain itu, komitmen mereka harus kuat, nggak gampang goyah meski ada tekanan. Dan yang nggak kalah penting, mereka harus aktif mendukung program anti korupsi, bukan malah menutup mata. Kalau pemimpin sudah benar, pasti akan menular ke orang-orang di sekitarnya. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri untuk jadi pemimpin yang berintegritas. Memperkuat tata nilai anti korupsi itu bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab bersama. Caranya? Pertama, mulai dari pendidikan. Menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas sejak dini. Kedua, membangun sistem yang transparan dan tegas dalam menindak pelanggaran supaya nggak ada celah untuk korupsi. Ketiga, membiasakan budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dari hal kecil seperti nggak nyontek, nggak titip absen, sampai berani menolak suap. Kalau kita semua konsisten, lingkungan yang bersih dari korupsi bukan lagi mimpi. Pada akhirnya, membangun budaya anti korupsi bukan hanya tentang aturan atau hukuman, tapi tentang kesadaran dan komitmen kita sebagai individu. Tata nilai, seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan, harus menjadi bagian dari keseharian kita. Bukan sekadar teori di kelas, tapi prinsip hidup yang kita pegang teguh. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jika kita ingin masa depan yang lebih bersih dan berintegritas, mari mulai dari diri sendiri. Karena ketika kita memilih untuk tidak korup, kita sudah berkontribusi untuk perubahan nyata